dengan cara yang harus pakai, dengan cara yang curang, katakan curang, dengan cara yang fraud, ya, dia akan meremehkan sebuah tujuan pendidikan untuk dirinya, dan itu bisa mempengaruhi satu lingkungan sekolah. Nggak mungkin di dalam satu sekolah kemudian tidak ada yang provokator, pasti ada provokatornya di dalam. Aksi bullying atau perundungan hingga tawuran yang belakangan marak terjadi di kalangan pelajar dan lingkungan sekolah dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Berbagai aksi kekerasan, yang juga kerap dipicu oleh kekurangbijakan dalam bermedia sosial seperti ini, tidak boleh semakin berkembang dan harus segera dihentikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Kendal Ferinando Ratbonai menegaskan hal itu saat menyampaikan sambutan di acara sosialisasi anti perundungan menuju sekolah ramah anak sebagai implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023, gelaran Disdikbud Kabupaten Kendal di SMP Genrus Nusantara Boarding School atau GNBS, Jalan Letnan Suyono Nomor 1, Kebonadem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis 16 November 2023 pagi. Diikuti para kepala sekolah serta komite sekolah negeri maupun swasta di wilayah Kecamatan Brangsong dan Kaliwungu, kegiatan sosialisasi menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kabupaten Kendal Erni Veronica Maramba, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Mahmud, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Ahmad Suyuti, dan Pembina SMP SMA GNBS Hotimul Husen selaku tuan rumah. Kepala Disdikbud Kabupaten Kendal Ferinando Ratbonai menjelaskan, sosialisasi anti perundungan merupakan salah satu upaya solutif untuk meminimalisasi dan menghentikan berbagai tindakan bullying maupun kekerasan di kalangan pelajar, untuk menciptakan sekolah ramah anak atau SRA. Karena belum ada pengalokasian anggaran khusus untuk kegiatan anti perundungan, lebih jauh Ferinando mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan di Kendal, untuk mempersiapkan 3 langkah antisipatif agar berbagai aksi kekerasan di lingkungan pendidikan tidak terus berkembang. Termasuk mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan menguatkan gerakan anti perundungan. Terkait dengan anti perundungan, kita berharap yang pertama adalah bagaimana menciptakan iklim keamanan di sekolah. Kami menghimbau kepada semua sekolah untuk yang belum mempunyai CCTV di kelas, di ruang-ruang yang tidak mungkin terpantau guru pada saat guru di ruang guru, itu harus memasang CCTV sehingga kita bisa tahu kalau ada anak-anak yang mungkin dinakali temannya dan sebagainya, itu bisa terpantau di sana. Karena kadang anak yang dinakali itu nggak berani untuk, bahasa sekarang kan speak up, nggak berani untuk melaporkan, jadi perlu itu. Yang kedua, yang kami berharap adalah ada dibuat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang bisa dimanfaatkan anak-anak sehingga tidak banyak waktu mereka luang untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Yang ketiga, harapan kami adalah perlu adanya perhatian, dukungan dari orang tua sehingga bisa juga memantau anak-anak di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kalau tidak ada dukungan orang tua, maka kita tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak di luar sekolah. Karena banyak kejadian yang saat ini terjadi adalah kejadian tawuran pelajar itu terjadi di luar sekolah. Untuk alokasi dana khusus saat ini belum ada, karena memang pemerintah daerah sendiri, dari kami ini belum ada anggaran. Kita memang sedang mengalami defisit anggaran juga, sehingga kita hanya berharap untuk ada partisipasi dari masyarakat ke sekolah sehingga sekolah bisa membuat beberapa kegiatan ekskul, karena kalau kita mengandalkan BOS saja itu terbatas. Kajari Kabupaten Kendal Erni Veronica Maramba mengatakan, Kejaksaan akan mendukung penuh upaya Disdikbud dalam pencegahan aksi bullying di sekolah. Wujud dukungan itu, Kejaksaan selama ini juga telah dan akan selalu menggelar kegiatan penyuluhan hukum kepada peserta didik terkait perundungan. Sebab, di lingkungan pendidikan, pencegahan perundungan menjadi tanggung jawab sekolah dan komite sekolah.
Untuk itu, dalam sosialisasi kali ini, Erni juga memaparkan tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang transparan dan akuntabel. Sehingga jika itu dimulai, dengan adanya role model di sekolah, maka peserta didik tidak akan melakukan perundungan yang menjadi keprihatinan bersama. Tentunya kan perundungan itu kalau itu menjadi kayak ngetren di sekolah-sekolah, itulah yang kita lihat. Ternyata beberapa murid yang mendapat perundungan itu sampai mungkin kalau tidak mereka sampai kena luka parah atau ada sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Itu yang tidak kita inginkan, sehingga kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, kami masuk untuk menyampaikan bahwa ini menjadi tugas tanggung jawab dari sekolah dan juga komite sekolah. Tetapi di samping itu bukan hanya masalah perundungan yang kami sampaikan, kami juga menyampaikan tentang pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel, sehingga kalau itu dimulai adanya role model di dalam sekolah, maka anak-anak tidak akan melakukan perundungan yang menjadi keprihatinan. Kami kalau untuk perundungan sendiri ya berarti ada kegiatan hukum, penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah tersebut. Kami menyampaikan bahwa mereka ini adalah calon-calon pemimpin ke depan. Terus kemudian ya kalau mereka uji nyali dengan hal-hal yang tidak yang justru tercemar di mata masyarakat. Nah, itulah yang kita kemudian masuk ke dalam hal itu. Hindari tawuran, jangan lakukan perundungan, bijak bermedsos, hindari tindak pidana. Nah, dan kemudian kami menyampaikan bahwa jujur adalah modal dasar untuk menjadi gen emas yang berkualitas dan Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun mendorong pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal untuk memastikan sekolah-sekolah yang ada benar-benar kondusif dan bebas dari perundungan. Pihak sekolah juga harus memberikan pemahaman dan menekankan kepada peserta didik agar mereka tidak melakukan perundungan. Makmun menilai, saat ini perundungan bisa terjadi secara fisik non-fisik, verbal non-verbal. Bahkan, perundungan juga telah merambah atau bisa melalui berbagai platform media sosial. Tugas pemerintah Kabupaten Kendal memastikan sekolah-sekolah ini bisa kondusif, anti perundungan, kita bareng-bareng mensosialisasikan, kita bareng-bareng mencegah, kita bareng-bareng mengantisipasi bahwasanya perundungan itu mempunyai dampak yang sangat negatif, baik secara personal dan lain sebagainya, sehingga itu harus betul-betul ditekankan kepada siswa-siswi, jangan sampai kemudian berbagai macam perundungan itu dilakukan. Tentunya perundungan itu ada yang secara fisik, secara non-fisik, secara verbal, secara non-verbal, itu semuanya bisa terjadi. Hari ini kadang perundungan itu justru kadang bisa melalui di berbagai macam platform media sosial, itu juga termasuk di perundungan yang ada. Tentunya bareng-bareng kita jaga. Sejalan dengan 3 narasumber, pembina SMP SMA GNBS Khotimul Husain yang juga seorang psikolog mengungkapkan, kegiatan anti perundungan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti anti-bullying day, penandatanganan deklarasi anti perundungan, studi kasus, hingga menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Husain berharap, semua warga sekolah, termasuk yayasan, pembina, kepala sekolah, guru dan staf harus mendukung program ini agar sukses. Dengan adanya upaya konkret seperti sosialisasi ini, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman dan mendukung perkembangan anak-anak. Husain menegaskan, melalui kolaborasi seluruh pihak terkait, SMP Genrus Nusantara Boarding School berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan sekolah ramah anak dan menyelamatkan generasi muda dari dampak negatif perundungan.